Salam sejahtera semuanya. Sebelum saya memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Saya Fitriana Salim, selaku perwakilan juru bicara dari OJK, akan membahas tentang tujuan dibuatnya PSAK 74 ini yang merupakan adopsi dari IFRS ke-17. Secara global, IFRS 17 ditetapkan akan berlaku pada 1 Januari tahun 2023. Sedangkan di tanah air, IFRS 17 akan ditetapkan berlaku pada 1 Januari 2025. IFRS 17 sendiri adalah standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board untuk mengatur perlakuan akuntansi yang disepakati secara internasional untuk kontrak asuransi atau bisa dipahami sebagai standar terbaru akuntansi untuk perusahaan asuransi. Tujuan PSAK 74 adalah untuk memastikan bahwa suatu entitas memberikan informasi yang relevan dan dengan sebenar-benarnya yang menggambarkan kontrak tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh kontrak asuransi terhadap posisi keuangan. Setelah saya membahas tentang apa itu PSAK 74, IFRS 17 dan tujuannya, saya akan membahas 4 manfaat utama yang didapat dari dibuatnya PSAK 74 ini. Yang pertama, agar laporan keuangan perusahaan asuransi lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Dengan penerapan ini, memerlukan kolaborasi dan sinergi antara aktuaris dan akuntan yang perlu memperhatikan, yaitu penyesuaian pengalaman, pendapatan jasa asuransi, hubungan antara kontrak dan industri, serta pengungkapannya. Yang kedua, OJK berencana akan mempercepat penerapan PSAK 74 bagi perusahaan asuransi, terutama menyangkut masalah kontrak asuransi. Salah satunya adalah pengakuan terhadap premi itu sebagai revenue di tahun premi itu diterima. Pihak dari OJK akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link. Yang ketiga, dengan diterapkannya PSAK 74, maka penjualan premi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak bisa lagi diakui sebagai pendapatan seluruhnya, namun hanya margin atau profit yang dihitung secara berkala dapat diakui sebagai pendapatan. Yang keempat, OJK dan Ikatan Akuntansi Indonesia membuat kolaborasi yang membahas mengenai persiapan penetapan PSAK 74 yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai regulator untuk mendorong penguatan ekosistem laporan keuangan yang kredibel dan berintegritas di Indonesia. Itulah keempat manfaat utama dari dibuatnya PSAK 74 ini. Setelah membahas manfaat dari PSAK 74 ini, terakhir saya akan memberitahukan jajaran Dewan Komisioner OJK periode tahun 2022-2027, yang dimana pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Komisioner OJK. Dalam keputusan Presiden itu disebutkan jajaran Dewan Komisioner OJK periode tahun 2022 tahun 2027 sebagai berikut. Yang pertama, Mahendra Siregar sebagai Ketua Merangkap Anggota. Yang kedua, Mirza Aditya Suara sebagai Wakil Ketua Merangkap Ketua Komite Etik dan Anggota. Yang ketiga, Dian Ediana Rey sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Merangkap Anggota. Yang keempat, Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota. Yang kelima, Ogi Prastomiono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Merangkap Anggota. Yang keenam, Sofia Isabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota. Yang ketujuh, Friderika Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan, Doni Primanto Joyono sebagai anggota ex officio dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Suhasil Nazara sebagai anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, salam sejahtera.